Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Nggak tahu kan bakal tayang kapan, tapi yang pasti video ini akan Mas Tulus tayangkan mungkin pas Mas Tulus sudah sampai di Lampung. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga untuk para subscriber Big Tulus Official dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote, di dalam sampai luar negeri. Pokoknya selamat bergabung kembali buat semuanya. Yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa dibantu like, di komen, di share. Satu lagi, Mas Tulus prihatin sekali dengan pencetan tombol like-nya. Ya, Mas Tulus sangat prihatin dengan support dari jenengan lewat tombol like-nya. Itu tuh jauh banget dari viewers ya. Viewsnya segini, like-nya cuma segini, Masya Allah. Kalau bisa dibantu ya teman-teman ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, yuk dibantu juga sama teman-teman yang lain, dibantu dengan tidak skip iklan yang pendek, yang panjang silahkan boleh di skip. Oke, terima kasih orang baik. Oh iya, sebelum kita membahas apa yang kita bahas hari ini, memang membahas apa Mas Tulus? Hari ini kita mau bahas terkait dengan prediksi-prediksi yang biasa Mas Tulus lihat dari tanggalnya, dan itu ada selalu setiap awal bulan. Kira-kira ada apa saja hari ini? Nanti sebelumnya Mas Tulus mau ingatkan lagi, Mas Tulus minta doanya buat semuanya supaya nanti setiap akhir bulan, di akhir bulan Oktober khususnya, kita masih bisa gelar yang namanya sedekah nasibok. Karena sangat disayangkan di bulan kemarin tidak terlaksana karena keterbatasan dana ya. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini, di Jumat akhir bulan Oktober, kita masih bisa bagi-bagi nasi box lagi. Dengan cara apa Mas Tulus kalau mau bantu? Caranya gampang, klik kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah jenengan ya. Klik kolom deskripsi, lihat nomor rekening yang BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Oke, terima kasih banyak ya orang baik. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini kita masih bisa bagi-bagi nasi box lagi. Amin ya Allah. Dan buat teman-teman yang memesan minyak bidara, stoknya hanya tinggal 10 pieces teman-teman ya. Hanya 10 pieces saja. Nah teman-teman yang memesan, caranya mudah, klik kolom deskripsi juga. Ada nomor WhatsApp 0857 sekian 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 buat kalian yang memesan. Langsung to the point aja ke situ. Mas Tulus, nama saya Bu Asri, kirimnya 3 ya ke alamat ini. Nanti setelah dikirim Mas Tulus akan kabari. Bu, harganya Rp180.000 per piecesnya, dikali 3 plus ongkos kirimnya segini, totalnya segini, transfernya ke nomor rekening ini ya Bu, gitu ya teman-teman. Jadi setelah Mas Tulus kirim barangnya, jenengan bisa langsung transfer. Nunggu barangnya sampai juga nggak apa-apa kalau jenengan ragu. Manfaatnya apa saja Mas Tulus? Silakan dicek teman-teman. Di sini ada berbagai macam jenis manfaat minyak bidara. Salah satunya juga untuk HIV, kemudian untuk lambung, hipertensi ya, antioksidan tinggi, kemudian juga untuk berbagai macam jenis penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, termasuk sihir dan juga untuk ruqyah mandiri. Nah teman-teman yang mau pesan silahkan hubungi Mas Tulus di nomor kolom deskripsi. Oke, di nomor yang ada di kolom deskripsi. Transfernya nunggu boleh setelah barangnya sampai, dan Mas Tulus tidak melayani COD ya. Terima kasih banyak ya orang baik yang sudah membantu kegiatan baik kita. Terima kasih sudah bantu untuk bagi-bagi nasi box atau menambahkan rezekinya untuk bagi-bagi nasi boxnya juga. Terima kasih Mas Tulus, doakan mudah-mudahan Allah tukar rezeki lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan kesehatan, dan siapapun jenengan-jenengan yang bersedekah melalui Mas Tulus doakan semoga Allah segera kabul hajat baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik. Jangan lupa yang nonton sambil ditonton sambil pencet tombol like, Mas Tulus sangat-sangat prihatin dengan tombol like-nya ya.
kayaknya jauh gitu, nggak pernah kelihatan. Apa nggak nongol kali tombolek yang di bawah sini, di sebelah sini nih? Nih, sebelah sini nggak kelihatan ya? Aduh, 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 gawat, re. Oke, kita langsung ke topik pembahasannya dulu ya teman-teman. Awal bulan Oktober minta yang terbaik dari Allah, tetap hal-hal baik tentunya. Ada beberapa hal yang terjadi di akhir bulan, menggegerkan juga. Kemudian di awal bulan, ternyata kita disambut dengan kerusuhan yang ada di Malang, kerusuhan supporter bola, bukan antar supporter ya, tapi kerusuhan dari supporter bola. Karena ya itulah dengan baca beritanya sendiri. Terkait dengan berita-berita yang lain, mereka sengaja disemprot, mereka sengaja digebuk atau apa itu nanti kita serahkan ke pihak kepolisian ya, pasti mereka lebih tahu kok, mereka lebih mengerti, dan ketika sudah dibuka pasti akan ada sanksi juga. Jadi kita jangan ikuti berita-berita hoak yang tidak ada dalam tanda kutip, tidak ada berita yang sebenarnya, benar atau tidak berita itu tidak aktual dan sebagainya. Kita jangan terpancing juga, terprovokasi khususnya ya. Biar kita serahkan kepada pihak yang berwajib, kita pasrahkan saja. Oke, terima kasih orang baik. Dan di bulan kemarin kan hampir yang Mas Tulus tebak tuh semuanya benar. Kira-kira bukan benar, tapi setidaknya ada beberapa yang memang kebetulan sama dengan apa yang Mas Tulus tebak. Salah satunya adalah banyak orang stres, orang yang terganggu mentalnya, kemudian juga ada perselingkuhan ya untuk rumah tangga. Dan ini masih Mas Tulus ingatkan, untuk clue perselingkuhan ini sampai di siklusnya akan berakhir di pertengahan bulan Oktober ya. Jadi akan semakin banyak orang tergoda dengan pasangan di luar pasangannya. Contohnya pas Mas Tulus habis bilang gitu, beberapa hari kemudian viral kasusnya Lesti dan juga Rizky Bilar ya. Itu suatu yang disayangkan sekali. Tapi kan perselingkuhan itu ya memang bunga-bunga rumah tangga. Mudah-mudahan siapapun yang saat ini dalam kondisi sedang diselingkuhi atau berselingkuh, ya dikasih kesadaran kembali kepada posisinya ya. Amin. Oke, awal bulan kita disambut dengan kejadian yang luar biasa. Kira-kira di tanggal 1 itu sampai tanggal 31 ya. Yes, teman-teman, lebih tepatnya bulan September dengan Oktober menurut saya di tahun ini lebih bagus atau isinya lebih baik di bulan Oktober. Kalau di bulan September Mas Tulus sering memberikan clue jangan buka usaha dulu kalau emang belum yakin. Terus kemudian untuk teman-teman yang mau investasi jangan dulu, tapi di bulan 10 ini atau di bulan Oktober dari tanggal 10 ke atas, dari tanggal 10 sampai ke tanggal 31 itu juga sangat bagus untuk menanam sesuatu, menanam investasi, menanam modal, memulai usaha itu masih sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi di tanggal 1 ini komponen angka 1/10/2022 dari segi musibah kurang bagus, dari segi memulai sesuatu untuk percintaan, kemudian rezeki sebetulnya ada lambang yang baik di situ ya. Dan oke. Yes, dari percintaan dulu saja kita cari ya teman-teman. Dari segi percintaan memang untuk kalian yang single, sepertinya untuk memulai sesuatu yang baru diawali dari tanggal 10 ke atas itu sangat bagus. Ya, dari tanggal 10 sampai ke tanggal 30 untuk kalian yang memulai sesuatu mungkin yang selama ini nggak pernah move on, susah untuk terima orang baru, atau mungkin mencari pasangan tuh susah, dan kalau ada yang deketin langsung buka diri aja, kemudian jajaki, tapi tetap harus dipikirkan bibit, bebet, dan juga bobotnya ya. Kalau soal bobot pasti Mas Tulus yang paling berat, jadi Mas Tulus kandidat utama soal bobot. Apaan sih Tulus? Jadi mulai tanggal 10 tuh masih bagus untuk percintaan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 di bulan Oktober itu masih ada siklus yang namanya perselingkuhan. Jadi teman-teman yang sudah berumah tangga, sepertinya untuk dari awal Oktober seperti sama dengan yang September pertengahan sampai di pertengahan Oktober ini, maksudnya di pertengahan September sampai pertengahan Oktober ini masih ada siklus perselingkuhan yang cukup tajam ya, cukup rumit. Jadi teman-teman yang merasa di bulan 10 ini di awal-awal dari September ngerasa rumah tangganya lagi goyang, ini siklusnya terbawa juga soalnya ya. Masih ada siklus perselingkuhan, selisih paham. Jadi dicari jalur tengahnya, jangan mencari sepihak siapa yang salah, tapi kalian juga harus tahu mungkin kita juga yang salah ya. Cari kesalahan diri kita, jangan menyalahkan yang selingkuh tok. Sekali-kali kita juga cari tahu. Selingkuh itu salah, mendua itu salah, tetapi terkait dengan apa yang dilakukan pasti dia punya alasan. Jadi kita perlu mawas diri juga dari apa yang dia lakukan ya. Satu jadi air, satu jadi api, masih sampai pertengahan.
Kemudian untuk di percintaan yang single yaitu tadi dimulai untuk memulai sesuatu, menikah, kemudian mulai cari pacar lagi, buka hati. Dari awal Oktober juga sebetulnya sudah bagus, tapi masih agak riskan karena masih terbawa siklus perselingkuhan dari tanggal 15 sampai ke 15 September sampai ke 15 Oktober ya. Ada siklus perselingkuhan di situ, dan perselingkuhan ini bukan perselingkuhan ecek-ecek, pasti bisa mempengaruhi ke rumah tangga, mempengaruhi keuangan dan lain sebagainya. Ini kurang bagus ya teman-teman ya. Dari segi percintaan. Lalu kalau buat karir sendiri Mas Tulus, dari tanggal 1 sampai tanggal 5, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dimulai dari mana? Dari awal tanggal 1 di Oktober ini untuk memulai sesuatu yang baik. Dari segi karir ya teman-teman, mau mulai buka usaha, mau mulai kerja, masuk kerja, kemudian mau coba sesuatu yang baru, meskipun itu yang baru sekalipun, kalian tidak punya pengalaman pun menurut saya masih sangat recommended sebelum dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Semua komponen tanggalnya untuk memulai sesuatu adalah tanggal yang baik. Itu dari segi karir. Kemudian dari segi musibah, sayangnya di angka 1, kemudian ada 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 sama 27, 29 dan 31. Ini komponen angka-angka yang maaf sekali ketika ada musibah di bulan ini akan pasti menjerat atau akan ada korban jiwanya. Ya, misalnya kan ada juga kecelakaan tunggal yang cuma nabrak apa dan orangnya cuma keseleo, luka-luka ringan, masih bisa diselamatkan. Tapi di komponen angka ini sepertinya akan ada terus pengulangan ya, pengulangan kejadian yang sama dari kejadian hari ini. Jadi intinya begini, kamu mendapat yang baik, ya kamu lakukan yang baik supaya pengulangannya baik ke kamu. Kalau kamu yang ngelakuin yang jelek, jadi gini teman-teman, di bulan Oktober ini ada kemungkinan perputaran karma 2 kali daripada sebelumnya. Jadi kalau kamu berbuat baik akan ada pengulangan baik lagi ke kamu. Jadi kamu ngelakuin 1 kebaikan, kamu akan 2 kebaikan, istilahnya begitu. Akan ada sesuatu kebaikan yang balik ke kamu. Karmanya berputar selama 2 kali. Kemudian kamu melakukan kejahatan juga sama, 2 kali lipat, 2 kali kamu dihajar sama orang. Kamu nabok orang, bisa ditabok kamu 2 orang. Istilahnya seperti itu. Siklusnya seperti itu. Ya, termasuk untuk sesuatu yang namanya musibah, ada pengulangan-pengulangan meskipun dengan kadar yang tidak bisa kita terka sebelumnya, tapi menurut aku di bulan Oktober ini masih banyak kondisi yang lebih baik lah. Cuma di akhir bulannya memang ada beberapa komponen yang menggambarkan sebuah kebesaran ya. Tanggal 22, kemudian 24, 26, 28 ini juga komponen airnya cukup tinggi. Ada kandungan air yang cukup tinggi ketika kita gambarkan sebagai musibah. Kemudian di tanggal 20 juga ini juga berbahaya ya. Ketika ada musibah yang terjadi, komponen airnya itu akan melimpah ruah dan ini berbahaya. Apalagi tanggal 28 ya teman-teman, ada pengunci di situ, bisa berbahaya juga. Dan dari segi musibah, angka-angka 11 yang aku sebutkan tadi itu juga mengakibatkan orang pasti akan ada yang meninggal dari segi musibahnya, kecelakaan dan lain sebagainya. Dari segi keuangan, tanggal yang sangat bagus, tanggal yang sangat baik, tapi hindari untuk terlalu boros di bulan ini karena saking baiknya bulan ini itu akan banyak orang royal di bulan ini teman-teman. Akan banyak orang royal sama teman, royal sama pacar, royal sama keluarga. Dia akan banyak pengeluaran karena kamu merasa kayak di posisi yang nyaman. Di bulan ini akan sedikit banyak orang merasa sedikit lebih stay daripada bulan sebelumnya, terutama di atas tanggal 8 ya. Di atas tanggal 8 benar-benar di atas angka 8 itu banyak sekali orang-orang yang akan merasa nyaman pada posisinya. Orang berbintang Sagittarius, orang-orang yang kelahiran dari tanggal genap, ini akan merasa sedikit lebih tenang lewat angka 8. Lewat 8 Oktober dia akan merasa lebih tenang. Keuangannya ngerasa nyaman dengan kondisinya ya. Dengan kondisi lebih nyaman berarti dia ngerasa kayak duit gue banyak, usaha gue bagus, kemudian karir gue baik. Nah, itu akan membuat kamu lebih tidak mengontrol pengeluaran sehingga borosnya kamu itu bisa melukai diri kamu sendiri atau menjerat diri kamu sendiri. Ini bahaya ya. Harus lebih hati-hati dari segi keuangan. Kemudian meminjam barang, meminjam uang di bulan ini nggak bagus. Pinjam uang, pinjam barang, ngutang online atau minjem apa atau yang berhubungan dengan meminjam sesuatu, entah itu barang, entah itu uang. Sebenarnya di bulan ini sangat kurang bagus ya teman-teman. Bagusnya malah ketika kita memulai usaha, mau nikah, itu sebetulnya tanggal yang baik di bulan Oktober. Kemudian terkait dengan musibah yang bisa kita baca di sini, sepertinya masih ada gempa ya, gambaran gempa juga dari tanggal-tanggalnya.
ada titik, kemudian ada gempa titik, berarti gempa yang akan stop, tapi bahaya, tapi besar ya. Di 24 aku lihat ada sebuah titik, ada titik kecil yang Mas Tulus garis bawahi secara mata halus, ada buletan kecil di angka 24. I don't know itu apa. Tapi ya kemungkinan sih bisa jadi musibah yang berhubungan dengan tanah ya. Di tanggal 24 itu juga berbahaya. Apalagi ada kandungan air di situ, ada angka, ingat ada komponen angka 10. Ketika nolnya kita ambil jadi angka 1. Angka 1 adalah angka kematian ya. Meskipun musibah tidak banyak yang besar di bulan Oktober, tetapi musibah kecil pun bisa menimbulkan korban jiwa. Ini yang berbahaya. Berikutnya tadi dari segi keuangan, kemudian percintaan, dari segi karir, kemudian musibah ya. Apalagi yang ingin teman-teman tanyakan? Tapi Mas Tulus pengen kasih pesan beberapa clue di beberapa titik ini. Ada kemungkinan tergelincir kalian di tanggal 9, di tanggal 19 dan juga tanggal 29, ditutup dengan tanggal 31. Ada kemungkinan jenengan akan tergelincir ketika memulai sesuatu. Jadi oke, di bulan ini sangat bagus karena kan istilahnya gini, kamu memulai usaha untuk tanggal kosongnya itu atau tanggal sialnya itu sedikit, tetapi tetap harus hati-hati. Jangan mentang-mentang Mas Tulus bilang bagus, tanggal sialnya sedikit terus kalian gak hati-hati. Khususnya di angka 9, 19, 29 sama tanggal 31 ini berbahaya. Ya, ada kemungkinan kamu tergelincir kalau kamu tidak bisa mengontrol apa yang kamu rasakan sekarang. Lalu aku nggak tahu kenapa, tapi aku baca banyak sekali orang akan mengalami flu di bulan ini, teman-teman. Di bulan Oktober, aku sendiri sama Wardi flu, ya. Tapi memang aku melihat ada komponen virus di sini, teman-teman. Di angka 1 sampai angka 11, kemudian 15, 13, 17, 23, 25, 27 itu juga saya melihat ada komponen virus, ya. Virus ini saya nggak tahu virus apa, tapi mudah-mudahan hanya virus flu biasa ya menurut aku, dan mudah-mudahan itu benar, dan ini akan cenderung membuat kita lebih merasa lelah ya. Dari segi kesehatan di bulan 10 ini sebetulnya dari segi kesehatan maaf kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Karena euforia kamu, karena energi kamu, siklus kamu tuh terbawa karena kamu tenangnya bulan 10 ini atau tenangnya di bulan Oktober ini akan membuat kita merasa kayak nyaman, senyaman-nyamannya, terus kita tuh lupa kayak oh iya, senyaman-nyamannya usaha pasti ada gagalnya dong, senyaman-nyamannya orang jalan pasti ada kesandungnya dong. Nah, kita tidak berpikir kalau kita bisa kepaduk, orang Betawinya keluar dah, kepaduk atau kesandung atau ketabrak sesuatu. Jadi ini beberapa hal yang harus kita waspadai, karena dengan kondisi yang sekarang ini kita akan merasa sangat tenang, sangat bagus, sangat baik, sehingga kita lupa untuk terlalu untuk mempersiapkan diri kita buat kegagalan. Jadi kalau misalnya kamu berhasil, jadi kamu ngerasa kayak ya enggak sih, gue baik-baik aja, duit gue enak, karir gue bagus. Jadi ada kesombongan, kemudian ada apa namanya, ada over confident, terlalu pede juga nggak bagus, dan ini akan banyak orang merasa berkelebihan di sini ya. Dan flu ini akan mempengaruhi kesehatan kamu. Ini berbahaya karena kamu sudah nyaman. Enggak, gue flu, gue nggak apa-apa, gue minum es aja, atau enggak, gue capek, jadi saking nyamannya bulan ini jadi perangkap juga buat kita. Kalau kita tidak pandai mengambil kebijakan, kita akan terserat lagi. Kita akan tersesat di bulan ini, jadi harus hati-hati ya. Kalau misalnya kamu ngerasa badan kamu sehat karena kamu euforia, kamu tenang, ya kamu bakal pengen jalan-jalan. Terus keuangan kamu bisa goyang gara-gara kamu terlalu merasa tenang, kesehatan kamu terganggu ya. Intinya tetap minum vitamin. Kandungan virus di bulan 10 ini luar biasa melimpah ya. Ya namanya Allah itu adil, rezeki dibikin bagus, kondisi dibikin bagus, ya kesehatan kita mungkin gak bagus ya. Biar adil, jadi Allah mengatur porsinya dengan pas buat kita. Allah akan memberikan sesuatu yang pas buat kita. Terakhir yang ingin Mas Tulus simpulkan dari berbagai macam tanggal, nanti kita coba bahas lagi tanggal 10-nya ya. Tanggal 10-nya boleh kita bahas, kira-kira akan ada apa atau kejadian apa. Oke. Kesimpulan dari apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini, dari berbagai macam jenis atau berbagai macam hal, intinya di
dikategorikan bagus atau lancar, bulan 10 adalah bulan yang bagus, bulan yang lancar. Buat yang mau mulai usaha boleh, buat yang mau nikah boleh, buat yang mau mulai membuka hati buat orang baru juga boleh. Tetapi hati-hati buat orang-orang yang bertanggal lahir ganjil ya, harus lebih waspada. Tergelincir ada meskipun hanya sedikit, tetapi secara overall bulan ini bulan yang baik, bulan yang sangat bagus. Saya yakin dan percaya semua bulan bagus, tapi kalau dibandingkan dengan bulan 9 kemarin yang terlalu besar, banyak licin, banyak yang sakit, kemudian banyak yang depresi, menurut aku lebih better untuk bulan 10 sih ya. Secara garis besarnya kita tetap harus hati-hati apapun kondisinya, di bulan apapun ketika memulai sesuatu aku rasa kita semua harus lebih hati-hati. Menurut aku sih itu ya. Semangat buat kita, semangat buat semuanya. Mudah-mudahan apa yang aku ulas hari ini bisa menambah wawasan buat kita, lebih kehati-hatian. Oke. Mungkin ada yang nanya lagi, aku coba tambahkan ya. Lebih cenderung musibah di mana Mas Tulus? Musibah di jalanan masih akan tinggi, teman-teman hati-hati. Musibah di jalanan masih sangat tinggi ya. Kecelakaan di jalanan masih sangat tinggi di bulan ini, harus lebih hati-hati lagi. Efek dari pengulangan dari siklus yang kemarin ya. Hati-hati. Rezekinya bagus tapi ternyata kesehatannya agak kurang bagus, juga harus diperhatikan ya. Minum vitamin, olahraga, jaga kesehatan juga yang pasti. Berpikir positif, apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Niatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, niatkan jadi manfaat buat kita dan juga buat orang lain. Intinya di situ. Dan jangan lupa bersedekah ya, karena di bulan ini rezeki orang-orang yang tanggal lahirnya genap sepertinya akan lebih baik. Tetapi jangan lupa juga buat bersedekah. Meskipun duit lagi banyak atau pikiran cuma dugem, pikiran cuma jalan-jalan, cuma belanja, menuhin kebutuhan, tapi kamu lupa sama akhirat. Kamu jangan. Kalau bisa disimbangkan dengan bersedekah, oke? Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah, amin. Yang mungkin belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu, amin ya Allah. Dan untuk yang belum ketemu dengan jodohnya, segera ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilariskan, dilancarkan dagangannya, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan orang-orang bermanfaat untuk orang lain, dan semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan semua orang-orang pilihan oleh dihindarkan virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Oke teman-teman, aku berharap video-video yang aku tayangkan bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kira-kira apa yang harus dibahas, klik kolom deskripsi ataupun cari kontaknya Mas Tulus, Instagramnya Mas Tulus, boleh klik kirim di situ. Kemudian teman-teman yang mau ikut membantu kegiatan baik kita silahkan klik kolom deskripsi aja, oke? Jangan lupa untuk terus mensupport Mas Tulus dengan pencet tombol like dan juga jangan skip iklan yang pendek. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.